Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara Sekjen DPR Indra Iskandar melakukan kunjungan ke rumah jabatan anggota DPR RI pada Senin pagi. Kunjungan ini untuk melihat sejumlah kerusakan yang terjadi pada rumah dinas anggota DPR di tengah polemik penggantian ketunjangan. Kunjungan kali ini dalam rangka melakukan pengecekan kondisi rumah jabatan anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan. Dari rumah yang dikunjungi terlihat keretakan pada tembok, kebocoran atap dan tembok berjamur. Indra mengungkapkan setiap harinya ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi perumahan ini. Sebelumnya ada usulan untuk pemberian tunjangan perumahan yang disebut sebesar 30 hingga 50 juta rupiah setiap bulannya bagi anggota DPR. Namun banyak pihak menyebut pembahasan ini tidak mendesak dibanding peningkatan kinerja DPR. Lalu bagaimana nasib dari rumah dinas ini setelah tak lagi ditempati oleh para anggota DPR? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla yang ada di kawasan rumah dinas DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Carla, Anda memantau langsung kondisi rumah dinas DPR di Kalibata. Bagaimana sebenarnya kondisinya, Carla? Dan berapa rumah yang rusak berat, serta apa saja kerusakan yang banyak terjadi, Carla? Ya, Mercy dan juga saudara, memang tadi Sekjen DPR RI Indra Iskandar telah tiba untuk melakukan peninjauan di rumah jabatan anggota DPR RI sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Begitu setibanya ia di perumahan ini, Indra Iskandar langsung saja memantau area sekitar dari perumahan ini, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi dua rumah. Dari kunjungannya ke dua rumah tersebut ditemui sejumlah kerusakan, yaitu seperti kebocoran atap, kemudian keretakan tembok berjamur, dan juga ada sejumlah masalah lainnya seperti karena adanya aliran sungai di dekat perumahan ini, maka ketika banjir maka akan ada genangan air dengan tinggi sekitar mata kaki. Selain dari kondisi perumahan, juga terdapat gangguan dari hama-hama yang ada di rumah jabatan anggota DPR RI ini seperti hama tikus dan juga rayap. Sehingga memang menurut Indra Iskandar untuk melakukan renovasi dibutuhkan renovasi yang perlu dilakukan secara masif. Kemudian dari penjelasan Indra Iskandar sendiri juga setiap harinya ada laporan yang masuk 10 hingga 15 keluhan terkait dengan kerusakan-kerusakan ataupun kendala yang dialami oleh penghuni dari rumah jabatan anggota DPR RI ini. Kemudian untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk rumah-rumah ini akan diberikan juga kepada dibalikan lagi kepada Kementerian Keuangan, dan untuk kewenangannya selanjutnya rumah ini akan diberikan pemanfaatan dan dipergunakan untuk apa akan ada di tangan Kementerian Keuangan. Demikian, Mercy. Carla, para anggota DPR periode lama yang kembali terpilih diminta untuk mengembalikan rumah dinas paling lambat pada 30 September lalu. Jika nanti diganti tunjangan, rumah-rumah ini nantinya akan dipakai untuk apa, Carla? Oke, untuk rumah-rumahnya sendiri sebelum kembali untuk digunakan untuk apa? Untuk hasil dari pantauan Indra Iskandar tadi juga disebutkan ada 3 kondisi rumah yang saat ini dikategorikan sejak dilakukannya kunjungan, yaitu yang masih baik, kurang baik, dan parah. Namun memang belum dijabarkan berapa rumah dari masing-masing kategori tersebut. Namun tadi Indra Iskandar sempat menyebutkan 45% kondisi rumah di sini memang dalam keadaan layak. Begitu. Nah, selanjutnya untuk kemudian akan dipergunakan sebagai apa setelah nantinya akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan, berikut adalah jawaban dari Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Setiap hari itu biasanya aduan-aduannya itu sekitar 15 sampai 20 aduan. Nah, tapi rata-rata aduannya tuh berkisar mengenai bocor, saluran yang tersumbat, kemudian banyaknya tikus dan rayap yang nggak bisa dikendalikan. Walaupun kita selalu rutin dengan rayap, tapi karena ini dulu bekas pohon karet, jadi rayapnya itu ada terus ya. Ya, ini dokumen-dokumennya kami sedang melengkapi. Nanti sesegera mungkin kami akan
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, dan Sekretariat Negara untuk mendiskusikan mekanisme serah terima ke depan seperti apa aturannya. Karena walaupun ini aset tanahnya tercatat di Kementerian Keuangan, aset atasnya tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, tapi juga ada aset-aset dari Sekretariat Jenderal seperti ini ya, tempat tidur, kemudian kredensa, sofa-sofa itu tercatat di aset kami, sehingga itu harus dibuatkan dulu nanti berita acara sejumlah rumah yang ada ya. Mercy dan juga saudara, memang hingga saat ini belum ada waktu yang pasti untuk kapan kemudian aset ini akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. Namun berdasarkan informasi dari Indra Iskandar, untuk rumah-rumah anggota DPR RI yang ada di sejumlah titik yang tidak hanya di Kalibata, kemudian Ulu Jami dan juga ada di Kuningan, dari keempat titik tersebut hanya titik yang di Kalibata inilah yang kemudian akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Sisanya untuk di Ulu Jami akan digunakan untuk pelatihan ASN, dan kemudian untuk kapan waktu tepatnya aset yang ada di Kalibata ini dikembalikan Kementerian Keuangan belum diberikan jawaban pasti, namun akan dilakukan percepatan sehingga ditargetkan awal 2025 telah dapat dilakukan pengembalian aset ke Kementerian Keuangan. Demikian Mercy dan juga saudara, kembali ke studio. Sekjen DPR mengajak wartawan mengecek kondisi rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla atas laporan Anda.